Halo sahabat Anilovers. Pada umumnya anak kucing yang baru lahir akan sangat bergantung pada induknya. Namun, bagaimana jika kamu menemukannya dan ingin memeliharanya? Tidak perlu khawatir, kami akan bagikan cara merawat anak kucing tanpa induk yang bisa dilakukan. Memang, mempunyai hewan peliharaan di rumah tidak hanya membutuhkan kasih sayang, tetapi kita juga harus mengetahui kondisi hewan tersebut agar tetap sehat. Seperti memelihara kucing yang terpisah dari induknya. Lalu, bagaimana cara merawat anak kucing tanpa induk? Berikut ini Anilovers telah merangkumkan, untuk sahabat semua, beberapa cara merawat anak kucing, agar anak kucing bisa tumbuh besar dan sehat. Yuk simak baik-baik videonya, tonton videonya sampai habis ya dan jangan di-skip. Yang pertama, siapkan tempat yang nyaman. Jika ingin membawa anak kucing yang lahir tanpa induk, kamu harus siap untuk merawatnya. Salah satunya adalah dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mereka. Misalnya, dengan memberikan aksesoris hewan peliharaan, seperti tempat tidur yang nyaman dan lampu sebagai penghangat. Yang kedua, selalu temani anak kucing. Biasanya, induk kucing akan melahirkan beberapa ekor anak kucing yang menggemaskan. Sayangnya, tidak semua orang bisa memeliharanya sekaligus. Namun, jika kamu memutuskan untuk memeliharanya semua, pastikan mereka berada pada satu tempat. Tujuannya adalah agar mereka tetap merasa hangat dan nyaman, meskipun tanpa kehadiran induknya. Yang ketiga, memberikan susu yang tepat. Secara umum, anak kucing biasanya membutuhkan susu induknya. Namun, bila kamu memelihara tanpa induknya, kamu bisa menggunakan susu pengganti yang tepat. Hindari memberikan susu sapi atau cairan yang mengandung gula karena jenis kalsium yang mengandung laktosa tidak cocok untuk anak kucing. Kamu bisa memberikan susu dengan formula khusus yang biasanya bisa diperoleh pada toko hewan terpercaya. Yang keempat, membantu kucing untuk bersendawa. Seperti bayi, anak hewan juga dapat merasa kembung jika ada gas yang menumpuk setelah diberikan susu. Cobalah untuk menepuk punggungnya beberapa kali secara perlahan supaya gas di dalam tubuhnya bisa keluar secara maksimal. Yang kelima, membuat jadwal pemberian susu. Cara merawat anak kucing tanpa induk tidak bisa sembarangan karena harus ada jadwal memberikan susu secara teratur, termasuk kapan memberikan susu formula yang tepat serta takarannya. Berikut panduan lengkap pemberian susu pada anak kucing yang tepat. Saat berusia 0-1 minggu dengan berat 50-150 gram, maka cukup berikan 2-6 ml susu formula setiap 2 jam. Anak kucing yang berusia 1-2 minggu dengan berat sekitar 150-250 gram, maka bisa memberikan 6-10 ml susu setiap 2-3 jam. Untuk anak kucing 2-3 minggu dengan berat mencapai 250-350 gram, maka berikan 10-14 ml susu formula setiap 3-4 jam. Bagi anak kucing berusia 3-4 minggu dengan berat 350-450 gram, kamu bisa memberikan 14-18 ml susu formula setiap 4-5 jam. Saat berusia 4-5 minggu dengan beratnya 450-550 gram, kamu bisa memberikan 18-22 ml susu formula anak kucing setiap 5-6 jam. Untuk anak kucing berusia 5-8 minggu yang memiliki berat mencapai 550-850 gram, kamu bisa memberikan makanan padat basah khusus setiap 6 jam. Yang keenam, membantu untuk buang air besar. Meski menjijikan, tetapi kamu harus bisa membantu saat anak kucing buang air besar. Caranya dengan melakukan pijatan pada perut, lalu membersihkannya memakai tisu kering dan basah. Yang ketujuh,
Melakukan grooming secara rutin. Biasanya, anak kucing yang memiliki induk akan bersih dengan cara dijilati oleh induknya. Namun, karena tidak mempunyai induk, maka kamu harus berperan sebagai ibu mereka. Salah satu caranya adalah melakukan grooming dengan menggunakan sisir, lap atau kain. Hindari untuk memandikan kucing saat masih bayi karena akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Yang kedelapan, menjauhkan dari kucing dewasa. Kucing dewasa biasanya suka penasaran terhadap sesuatu. Untuk itu, kamu harus menghindarinya dari anak-anak kucing yang baru lahir. Memang tidak berbahaya, tetapi pisahkan terlebih dahulu sampai mereka mencapai usia yang cukup. Yang kesembilan, menyediakan litter box. Ketika anak kucing sudah bisa berjalan, cobalah untuk memperkenalkan tempat buang air atau litter box. Nantinya, anak kucing akan terbiasa untuk menggunakannya dalam keseharian. Tidak perlu bingung mengajarkannya karena cukup letakkan litter box pada area terdekat, maka secara insting mereka akan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ke-10, memberikan vaksin kepada anak kucing. Cara merawat anak kucing tanpa induk lainnya adalah dengan memberikan vaksin. Karena dapat mencegah resiko penyakit atau virus yang mungkin menyerang kapan saja. Biasanya, kamu bisa memberikan mereka vaksin ketika sudah berusia 6-8 minggu hingga usia mereka sekitar 16 minggu. Kemudian, dalam jarak waktu setahun mereka harus mendapatkan vaksin penguat. Vaksinasi sendiri biasanya dilakukan beberapa kali dengan jarak waktu 3-4 minggu. Namun, sebelum memberikan vaksin, pastikan kamu memeriksakan fisiknya terlebih dahulu dan melakukan tes infeksi, retrovirus, felin leukemia virus dan felin AIDS. Uji juga apakah anak kucing perlu mengonsumsi obat cacing atau tidak. Jenis vaksin yang bisa kamu berikan juga sangat beragam. Menurut American Association of Feline Practitioners, ada vaksin wajib untuk semua anak kucing, seperti berikut ini. Felin panleukopenia virus, herpes virus 1, kalici virus atau rabies, felin rhinotracheitis, felin leukemia virus. Dengan memberikan vaksin, maka imun anak kucing akan menjadi kuat, dan memberikan efek yang baik. Namun, ada kasus kegagalan imunisasi, infeksi, menggunakan obat yang dapat menurunkan imun tubuh, hingga tumorigenesis, ketika sel normal mengalami transformasi menjadi sel kanker. Bila ini terjadi, anak kucing dapat mengalami gejala, seperti letih lesu, demam, anoreksia, limfadenomegali regional, radang otak, radang sendi, polineritis, perubahan perilaku, kejang, alergi, perubahan warna pada lokasi bekas suntikan. Jadi, kamu bisa segera membawanya ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan. Yang ke-11, mengajaknya bergerak lebih aktif. Tidak baik jika hewan peliharaan hanya berdiam diri untuk kesehatan dan pertumbuhan. Dalam hal ini, setiap hewan memerlukan gerak tubuh, seperti melompat, berlari, mengejar, menangkap yang juga membantu pemilik dan kucing memiliki hubungan yang lebih dekat. Yang ke-12, mengajarkan hal positif. Pastikan kamu juga mengajarkan banyak hal positif agar kucing bisa tumbuh lebih baik. Misalnya, tidak membuang kotoran sembarangan dan ajarkan cara bersikap ketika bertemu hewan lain. Hindari menggunakan kekerasan agar tidak menimbulkan trauma mendalam pada mereka. Yang ke-13, check up secara rutin. Banyak yang beranggapan kucing hanya perlu dibawa ke dokter saat vaksin dan ketika mereka sakit. Padahal, check up rutin juga diperlukan untuk mengetahui penyakit, kadar gula tinggi, atau berat badan berlebih yang mungkin terjadi. Selain itu, dengan check up rutin, kamu bisa mengetahui hal-hal seperti apakah berat badan kucing sudah ideal atau berlebih. Jangan lupa memeriksa timbunan lemak pada pinggul, pangkal paha, atau bawah perut. Perhatikan apakah di balik bulu yang cantik ada penyakit tersembunyi, seperti kulit berkerak, terluka atau mengelupas. Periksa bagian bokong, ekor, dan perut. Cek kembali apakah ada kutu-kutu yang menempel. Segera hubungi dokter atau berikan obat yang tepat untuk menanganinya.
Waspada infeksi mata pada kucing. Mata kucing yang normal akan tidak berair, berwarna merah muda, dan akan merespon dengan cepat. Untuk mengetahui kesehatan telinga anak kucing bisa dilihat dari matanya. Biasanya, mata kucing akan berwarna merah muda dan tidak berbau. Jika terdapat warna coklat dan kuning pada gigi maupun gusi anak kucing, maka tanda ada plak yang menumpuk. Periksa pada bagian tubuh mulai dari depan hingga belakang. Cek apakah ada tonjolan atau luka pada bagian kaki dan cakar. Yang ke-14, membersihkan secara rutin. Salah satu tanggung jawab memelihara kucing adalah harus membersihkan kotoran. Pastikan untuk membersihkan kotoran secara rutin agar kucing tidak terkena masalah penyakit yang mungkin saja terjadi. Hindari membiarkan kotoran berada pada tempat tidur kucing terlalu lama karena bisa menjadi sarang bakteri dan kuman. Yang ke-15, mengajarkan kepatuhan. Kamu juga perlu mengajarkan kepatuhan pada anak kucing. Misalnya, mulai dari makan pada wadah hingga buang air pada litter box tanpa perintah. Ajarkan juga anak kucing agar tidak merusak benda-benda di sekitarnya. Untuk mengatasinya, miliki cat scratcher yang menjadi media untuk menggaruk kuku. Yang ke-16, memperkenalkan makanan baru. Saat anak kucing mulai bisa berjalan, mereka bisa diberi makan secara mandiri dengan cara memberi susu pada wadah. Selain itu, kamu juga bisa memberikan beberapa jenis makanan baru dalam bentuk cair maupun padat. Nah, itulah penjelasan seputar cara merawat anak kucing. Sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu Anilovers dengan like, comment, share, dan subscribe, agar kami makin semangat untuk selalu menyuguhkan video terbaru untuk sahabatku semua. Nantikan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami.